Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita awali ta'lim kita pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, karena di dalamnya ada ta'awudz, ada basmalah, ada hamdalah, berbagai macam keutamaan. Insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua yang hadir umur yang barokah. Allah anugerahkan pada kita rezeki yang luas, yang halal, thayyiban, yang mubarakah. Dan juga Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan perusahaan kita berada di dalamnya, yaitu Pelindo. Allah anugerahkan juga keberkahan sehingga bisa memberikan manfaat lebih luas kepada manusia di muka bumi ini. Ala hadini wa qiratu sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah anugerahkan kepada kita umur panjang dan sehat badan. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Betul ya? Tepatnya sekarang tanggal berapa Zulhijjah? 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah. Masya Allah, luar biasa. Tanpa terasa kita akan memasuki Tarwiyah dan Arafah. Masya Allah, luar biasa. Waktu yang sangat mustajab berdoa, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal soleh kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan amal dosa juga Allah akan lipat gandakan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita awali ta'lim kita dengan baca doa seperti biasa. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin. Ya Allah, aku beri padamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tidak kenyang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita gak banyak, kita langsung masuk ke materi kita saja langsung ya. Baik, kita berada di bulan Zulhijjah, di mana bulan ini merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah bulan Rajab. Gitu ya. Jadi 4 bulan nih. Dan bulan Dzulhijjah ini juga disebut bulan haji. Karena umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji, tepatnya besok tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, pada kaum muslimin seluruh penjuru dunia kumpul di tanah suci, tepatnya di padang Arafah, untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Dan haji itu simbolnya itu al-hajju al-arafah. Haji itu adalah simbolnya wukuf di Arafah. Hatta dia begitu banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya dilakukan, tapi ketika wukuf dia tidak bisa melaksanakannya, maka ibadah hajinya tidak sah, wajib mengulangnya di tahun berikutnya. Masya Allah, antriannya udah lama. Kalau nggak sah tahun ini, ya, dimana kita melakukan ibadah haji, ngulangnya kapan kan gitu ya, Masya Allah. Susah bener gitu ya, Masya Allah. Maka manfaatkan semaksimal mungkin ya, bagi mereka, bagi saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji di sana di tanah suci, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan dengan baik, rukun-rukunnya bisa dijalankan sehingga mereka kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Baik, ikhwati wa rahmatullah.
Bulan Dzulhijjah ini juga disebut bulan yang sangat banyak nilai pahalanya. Bahkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu ekivalen dengan 10 akhir bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa ya. Kalau di penghujung bulan Ramadan, di 10 harinya ada malam-malam yang sangat luar biasa nilai pahalanya, terutama malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Di antara malam-malam ganjil itu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang lebih utama lagi, yaitu malam 27. Ya, malam 27 lebih utama dari malam-malam ganjil yang lain. Harusnya begitu. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW di setiap 10 hari akhir dari bulan Ramadan nggak pernah meninggalkan i'tikaf. Nggak pernah tinggalin. 9 tahun berturut-turut Rasulullah ketemu Ramadan nggak pernah tinggalin i'tikaf. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW pandai mengoptimalisasikan Ramadannya. 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga apa, 10 hari terakhir yang dilakukan, yang ketiga itu dengan melaksanakan dengan melaksanakan i'tikaf di masjid. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Kalau di kita kan nggak gitu ya. Ramadan kemarin kebanyakan 10 hari pertama rame di masjid, dibalik ya, ramenya di 10 hari awal pertama. 10 hari kedua ramenya di pasar ya, udah mulai di mall ya, ada belanja baju lebaran dan sebagainya. 10 hari ketiga ramenya di mana? 10 hari kedua ramenya di terminal, di bandara, orang pada pulang kampung. Jadi gimana mau dapat apa kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Padahal malam-malam itu malam yang sangat luar biasa, ada di dalamnya Lailatul Qadar. Sedangkan bulan Dzulhijjah ini ada mulianya di awal bulan, 10 hari di awal bulan. Ya, ada dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama teman-teman. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr was saf'i wal watr. Masya Allah, luar biasa. Allah bersumpah demi waktu yang sangat mulia. Di antara waktu-waktu 24 jam yang paling mulia adalah waktu subuh. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, langsung Allah yang menyaksikannya dan para malaikat menyaksikannya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu langsung disaksikan oleh para malaikat. Karena itu orang yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat subuh berjamaah di masjid, di musola, Masya Allah, andai kata dia mati di siang harinya atau sore harinya, ada jaminan masuk surga. Ya, kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid, di musola. Dan itu memang diperuntukkan untuk siapa? Untuk laki-laki, wabil khusus kaum laki-laki. Ya, walaupun ulama ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, gitu ya. Cuma kita harus tahu, Nabi dulu pernah menemui sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Ummul Maktum. Beliau bilang sama Nabi Muhammad, dia minta rukhsah, ya Rasul, aku ini buta, nggak bisa lihat, boleh dong saya sholatnya nggak ke masjid ya, sholatnya di rumah aja, kan gitu ya. Subhanallah. Minta rukhsah ya, minta rukhsah maksudnya minta dispensasi. Nabi nyaris juga akan mengiyakan, kan begitu kan? Pikir-pikir, iya juga nih orang buta, kasihan kalau dia ke masjid kan sulit nih, kan gitu kan, harusnya dikasih rukhsah nih, gitu kan gitu. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdullah bin Ummul Maktum, wahai Abdullah bin Ummul Maktum, kamu dengar azan nggak kalau Bilal azan? Gitu ya, kamu dengar azan nggak kalau Bilal azan? Lalu katanya, saya dengar ya Rasulullah, kalau gitu aku wajibkan kamu datang ke masjid sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Itu dulu nggak pakai speaker azannya.
Ya, Bilal tuh suaranya kayak gimana gitu ya Allah, kencengnya luar biasa. Sampai kedengeran, sampai radius berapa kilometer tuh kedengeran suara Bilal, luar biasa. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kenapa dahsyat? Karena kita menggunakan speaker. Ya, jangan sampai kita punya alasan nggak denger azan kan gitu ya, masya Allah. Udah gede kayak gitu, bukan satu masjid, 2 masjid, 3 masjid, hampir semua masjid dan musola mengumandangkan azan. Nah, jangan punya alasan kemudian kita mengatakan tidak dengar azan. Sekarang pun nggak perlu pakai azan, kita udah punya handphone, ada waktu sholat kan gitu. Jadi nggak mungkin kita tidak sholat berjamaah di masjid, wabil khusus sholat subuh. Karena sholat subuh ini adalah sholat yang betul-betul kata Nabi Muhammad, andai kata mereka mengetahui keutamaan sholat subuh, maka dia akan mendatanginya ke masjid, ke musola berjamaah, walau dalam kondisi merangkak. Luar biasa tuh teman-teman. Nah, Allah berjanji, bersumpah wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ashar, dan malam yang 10, bukan yang ke-10, malam yang 10, ada 10 malam. Dan ulama Ibnu Katsir diantaranya seorang ulama tafsir, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan malam 10 itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau bilang malam itu kira-kira malamnya doang atau pagi, siang, sore, malam? Teman-teman kalau mikir malam, kira-kira malamnya aja pagi atau pagi, siang, sore, malam? Malam doang kan gitu ya. Padahal walayalin ashar nggak ada yang bilang malamnya doang. 24 jam. Kalau kita booking hotel, mau nginep 2 malam, mau nginep 1 hari, 2 hari atau 3 hari, kita bilangnya 1 hari, 2 hari apa 1 malam, 2 malam? Nah, itu dia. Ya, kalau kita mau nginep di hotel pasti bilangnya 2 malam atau 3 malam. Kenapa? Karena malam itu menunjukkan hari. Jadi malam itu adalah 24 jam maksudnya. Ya, bukan pada malamnya saja, pagi, siang, sore, dan malam. Kalau malam doang berarti utamanya cuma malam doang dong, tahajud aja, qiyamul aja. Enggak begitu. Kita dianjurkan juga di bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan saum 9 hari. Ya, 9. Nanti kita lihat hadisnya. Bukan cuma 1 hari atau 2 hari, 9 hari. Karena ini 10 hari, maka afdolnya 10 juga. Wah, kok 10 Pak Ustaz? Gimana sih? Itu tanggal 10 kan Dzulhijjah berarti hari raya Idul Adha. Bagaimana kita puasa? Itu bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau kita sholat Idul Fitri, dianjurkan tidak berpuasa kita berangkatnya. Harus membatalkan puasa. Andai kata kita berangkat ke tanah lapang atau ke masjid sholat Idul Fitri, kita tidak makan apa-apa, hukumnya makruh. Para ulama bilang begitu. Harus kamu makan atau minum, jangan dalam kondisi berpuasa Idul Fitri itu. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, kita disunahkan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dianjurkan tetap tidak makan, tidak minum. Artinya puasa kan menahan. Padahal ada makanan dan minuman, kenapa nggak dimakan dan minum? Namanya puasa. Puasa itu kan artinya menahan. Imsyak artinya menahan. Puasa itu artinya imsyak, menahan. Nggak bisa kita makan, nggak bisa minum, bukan nggak boleh. Nggak usah gitu. Kenapa kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad? Nanti setelah sholat Idul Adha baru kita boleh makan. Dianjurkan berbuka gitu. Jadi panitia sholat Idul Fitri beda dengan panitia Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha panitianya nyiapin makan besar. Habis sholat ayo kita makan gitu ya. Nggak dibalik. Kalau kita kemarin kan begitu ya, sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri pada makan. Pas Idul Adha enggak gitu. Kok nggak ada makanan padahal mereka pada puasa. Jadi 10 hari teman-teman. 10 hari ini utama, afdal. Gitu ya, afdal. Bahkan di hari 10-nya itu Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang mulia, yang paling agung, yang paling bernilai di sisi Allah kecuali mereka mengalirkan darah hewan kurban. Artinya kita dianjurkan berkurban. Itu yang paling afdal. Pak Ustadz, saya di hari raya Idul Adha, hari nahar itu saya mau sedekah sama sih
sama jumlah apa namanya satu ekor kambing kemarin kan harganya 3,5 juta. Saya mau sedekah di hari Idul Adha 4 juta. Ya, mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Nggak ada nilainya dibanding dengan orang yang berkurban. Nggak bisa diganti dengan sedekah uang, tidak bisa diganti dengan infak, tidak bisa diganti dengan apapun amaliyah yang lain kalau dibandingkan dengan mengalirkan darah hewan kurban. Itu yang paling afdal. Makanya kalau punya uang ya siapin dari sekarang kan gitu. Ya, itu afdaliyahnya ya. Jadi 10 hari ya, bulan Zulhijjah afdal, di tanggal 10-nya lebih afdal adalah menyembelih hewan kurban dengan hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 itu afdalnya teman-teman. Tetesan darah pertama itu insya Allah dari apa namanya dari hewan kurban yang kita akan potong itu ya akan menjadi pahala kita, bahkan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, nikmatnya umat Nabi Muhammad gampang masuk surganya ya. Masya Allah, bulu-bulu yang berada dalam kurban itu, dalam hewan kurban itu akan menjadi pahala baginya. Tinggal hitung aja itu berapa bulu yang melekat di tubuhnya itu. Subhanallah teman-teman. Karena itu para ulama mengatakan menyembelih hewan kurban atau berkurban itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi ada yang mengatakan wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi itu imam yang paling di antara 4 imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang paling tua Imam Hanafi. Ketemu dengan para sahabat. Ya, belajarnya ya, Masya Allah luar biasa. Beliau berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena itu perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi antara sholat 5 waktu yang Allah perintahkan sama kita dengan berkurban nggak dipisahkan. Tidak menggunakan summa, tetapi menggunakan waw atof. Ya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sehingga ulama sekali berimam Hanafi mengatakan ini wajib, maka nggak boleh nggak kurban. Beda dengan pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, bahkan sunnahnya menjadi sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kita tahunya fardu kifayah doang ya, sunnah kifayah. Kenapa sunnah kifayah? Artinya jangan sampai satu rumah nggak ada yang motong hewan kurban. Kalau dalam satu rumah ada yang motong hewan kurban, maka sunnah kifayahnya sudah cukup menggugurkan dosa-dosa keluarga yang ada dalam satu rumah kita. Begitu teman-teman ya, itu maksudnya kifayah. Jadi dapat pahala sunnahnya, iya. Begitu. Kalau satu rumah enggak, nah itu dia tuh masalah ya. Masya Allah, sampai Nabi bilang barang siapa yang memiliki kemampuan pada saat itu bisa beli hewan kurban lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia nggak boleh dekat-dekat musholahku, nggak boleh dekat-dekat tempat sholatku. Nabi nggak anggap, nggak akui sebagai jamaahnya Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Ya teman-teman, ini yang pertama kita pahami, walayalin asyar. Jadi boleh mengambil pendapat yang mana nggak apa-apa ya, mau wajib oke. Ya, saya sendiri alhamdulillah dari sejak bujang, padahal guru ngaji, tahu sendiri kan kalau guru ngaji mah ya, Masya Allah nggak ada gajinya gitu. Tapi Insya Allah setiap tahun tidak boleh tidak berkurban. Bismillah kita kumpulkan ya untuk bisa kita tanamkan, ditunaikan di tahun yang akan datang. Begitu. Ya, tahun ini kita kurban, udah niat tahun depan akan kurban lagi. Begitu. Ya, kenapa? Karena kita pengen apa yang kita berikan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kan gitu ya, Masya Allah. Karena sholat dan kurban itu kan diperintahkan Allah karena bentuk syukur kita. Kata Allah apa? Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Artinya nikmat yang banyak. Kenapa Nabi bilang begitu? Digituin sama Allah. Wahai Rasulullah, aku telah berikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Emang kenapa? Pada saat itu Nabi Muhammad kena musibah, kena bencana. Apa musibahnya? Anak laki-lakinya meninggal dunia, yaitu yang namanya Qasim.
umur sekitar 1 tahun 8 bulan wafat. Orang-orang kafir Quraisy bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu itu abtar. Abtar artinya terputus. Terputus apa ya? Keturunannya, gitu ya, keturunannya terputus. Kayak zaman sekarang juga ada yang ribut-ribut putus keturunan Nabi Muhammad. Gak usah ikut-ikutan lah ya, Masya Allah. Allah yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus bukan engkau ya Rasulullah, mereka yang terputus. Sedangkan engkau ya Nabi Muhammad, tetap keturunannya Allah akan jaga sampai akhir zaman nanti. Bahkan nanti di akhir zaman ada yang namanya Imam Mahdi. Dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Nabi Muhammad sekarang masih banyak. Di Indonesia aja sudah tercatat kurang lebih 6 juta. 6 juta di Indonesia ya. Luar biasa ya. Itu ya. Tercatat 6 juta keturunannya Rasulullah di negeri kita. Dari 247 juta. Masya Allah, 6 juta ada keturunan Nabi Muhammad di negeri kita. Berkah Indonesia, alhamdulillah. Gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Baik, kemudian apa lagi? Kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang paling afdal di malam ganjilnya, tapi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, was-saf'i wal watr. Yang genap oke, yang ganjil juga oke. Jadi dua-duanya bagus tuh. Mau ganjil genap bagus semua. Itu kalau bulan Dzulhijjah. Maka kita maksimalkan. Gitu ya? Maksimalkan untuk apa? Untuk melaksanakan amal soleh lebih banyak daripada bulan yang lain, gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena ternyata keutamanya sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari, apa kata Nabi Muhammad SAW? Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Kata Rasulullah, tidak ada amalan perbuatan yang lebih utama di hari-hari lain seperti hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Sampai sahabat bilang, ya Rasul, walal jihad. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Nabi bilang, walal jihad. Termasuk jihad juga nggak bisa ngalahin dengan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Illa kecuali. Nah, kecualinya ini yang bisa mengalahi semuanya. Nggak ada yang bisa mengalahi kecualinya ini. Ya, seperti la ilaha illallah, maka Allah itu tidak ada yang menyetarai, tidak ada setara dengan Allah SWT. Jadi tidak ada yang lebih afdal disembah kecuali Allah. Demikian tidak ada amal yang lain kecuali satu ini, kata Nabi Muhammad. Apa itu? Illa, kecuali mereka, rajulun kharaja yukhariru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Mereka yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya, dan dia berjuang di medan perang, dia pulang tidak bawa apa-apa. Maksudnya nggak bawa dirinya, nggak bawa uangnya, dia pulang tinggal nama gitu. Itu mati syahid aja yang bisa mengalahkan keutamaan dari 10 bulan Dzulhijjah di awal ini. Selain mati syahid tidak ada. Begitu indah mati syahid itu teman-teman, sampai Nabi Muhammad SAW juga minta sama Allah berkali-kali ya. Di dalam sebuah riwayat kata Nabi, ya Allah, luar biasa ini hadis teman-teman. Kalau kita lihat hadis bagus banget ya, sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ya, kata Nabi apa? Lawadittu an agzuwa fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, jikalau ya apa nih, aku ingin berperang kemudian terbunuh di jalan Allah, fa'uqtalu summa agwa fa'uqtal summa agzuwa fa'uqtal, sampai 3 kali ya. Demi Nabi Muhammad yang berada di tangannya, ingin aku berperang kemudian terbunuh, lalu berperang kemudian terbunuh, lalu berperang lagi kemudian terbunuh. 3 kali Nabi pengen. Kenapa? Karena itu syarat masuk surga. Syarat masuk surga, ayatnya jelas. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Saya baca kemudian diikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Panjangan ya, panjangan masih saya. Baik, dikit-dikit ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini Allah bilang gitu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kamu belum terbukti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan sabar dalam berjuang di jalan Allah. Kamu masuk surga, mau masuk surga gak? Kira-kira kata Allah ya. Apa kamu pikir kamu masuk surga cuma sama sholat doang? Enggak. Haji doang? Enggak. Buktiin dengan berjuang. Karena itu jihad fisabilillah asma amanina ya. Jihad fisabilillah, fisabilillah itu adalah sabiluna, kan gitu ya. Jihad itu jalan kita, teman-teman ya. Termasuk jihad di kantor kita dengan tidak makan harta yang haram, jihad untuk jujur, jihad untuk tidak berdusta, jihad untuk melawan kemungkaran. Masya Allah, jihad ya, Masya Allah, jihad yang bisa mengalahkan semua amal ibadah yang lain. Kalau dia syahid di jalan Allah, seperti saudara kita di mana hari ini? Di Gaza, di Palestina. Tadi udah kelihatan gambarannya ya. Di Gaza, Palestina, mereka lah orang-orang yang betul-betul ya Allah, kayaknya surga udah di booking semua mereka tuh. Subhanallah. Ya Allah, kebagian gak kita surga ya gitu. Kayaknya orang-orang Palestina udah pada matokin gitu. Masya Allah, luar biasa. Sampai orang tua mereka itu, ibu-ibu di antara mereka bilang sama Allah ya, di depan orang lain dibilang, ya Allah, Engkau telah mengambil anak-anakku ya Allah, silakan ya Allah. Engkau mengambil rumah kami, harta kami ya Allah, hancur berantakan, silakan ya Allah. Engkau telah mengambil istri, suami kami ya, anak keturunan kami, silakan ya Allah. Selama Engkau ridho, apalagi Engkau inginkan kami akan lakukan. Subhanallah. Itulah orang-orang para mujahidin ya, Masya Allah, nggak pernah takut kematian. Bahkan dia pengen selama Allah ridho kematian itu gak ada masalah. Bahkan di antara kematian yang tidak mendapatkan sakitnya rasa dicabut nyawa adalah orang yang meninggal fisabilillah. Semua orang mati itu sakit. Nabi Muhammad ditanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Sakit gak? Sama. Aku juga dicabut nyawanya sakit. Bagaimana sakitnya ya Rasul? Ditanya Nabi, bagaimana sakitnya? Ya Allah, belum pernah ya. Kalau kita bilang jawab gitu ya, belum pernah. Tapi Nabi kasih jawaban. Kamu tahu nggak domba atau kambing ya? Kamu lihat dikuliti ya. Kalau kita kan biasa tuh dipotong dulu kan, dipotong baru kita gantung, kita kulitin kan. Nah, kalau dicabut nyawanya nggak pakai disembelih dulu, dikulitin dulu. Wah, hidup-hidup. Itu sakitnya dicabut nyawanya. Sampai merinding kan. Masya Allah. Beratnya kayak gimana? Sakitnya kayak gimana teman-teman? Maka kita minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Kita minta ketika ajal menjemput kita dengan kasih sayang. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kita minta diberikan keringanan ketika sakaratul maut itu datang. Wa najata minan nar. Kita minta dijauhkan dari neraka. Wal afwa indal hisab. Ya Allah, kalau bisa jangan dihisab saya ya Allah, gitu ya. Jangan ya Allah, jangan dihisab ya Allah. Ngeri ya. Semua film kita akan dibuka oleh Allah. Masya Allah. Kira-kira pantas nggak kita menjadi penghuni surganya Allah kalau diaudit sama Allah? Masya Allah, ngeri banget teman-teman. Baik, yang terakhir waktu kita sangat dikit. Ini hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat
Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Ya, ini ada 3 periwayat hadis luar biasa. Berarti hadis ini nggak main-main gitu ya. Diriwayatkan 3 periwayat hadis, keren. 1 aja kita pakai, apalagi 3. Kata Nabi apa? Man min ayyamin ahabba ilallah ayyuta'abbada lahu fiha min ashri dzil hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyamin lailatil qadar. Keren banget, subhanallah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah untuk beribadah kepada Allah daripada awal bulan 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ibadah puasa yang dilakukan di setiap hari yang ada, dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9, setiap hari kita puasa 1 hari saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan apa? Dia akan mendapatkan balasan puasa seperti 1 tahun. 1 hari 1 tahun. Ya. Spesial di bulan Arafah, di tanggal apa? Di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan mendapatkan pahala 2 tahun. Tanggal 9 itu dapat 2 tahun tuh. Yaitu Allah akan menghapuskan 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang. Begitu cara Allah Rahman dan Rahim ya buat orang umat Nabi Muhammad supaya semua masuk surga. Cara Allah begitu. Kita puasa di setiap hari. Alhamdulillah ya, saya keluarga berusaha berpuasa dari awal bulan Dzulhijjah. Orang tua saya apalagi almarhum, masya Allah, masuk gitu udah mulai ya puasa luar biasa. Hampir nggak pernah tinggal dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan tanggal 10 beliau berangkat nggak makan nggak minum sampai pulang sholat baru makan. Allahu Akbar. Saya bilang begitu orang ahli surga, mudah-mudahan mereka ya, masya Allah, orang tua kita, guru-guru kita ya, para mujahidin terdahulu, luar biasa. Begitu ya, masya Allah. Setiap hari yang kita lakukan puasa di bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah ini, ya selama 10 hari, 1 hari aja kita puasa akan dibalas 1 tahun. Masya Allah. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan kalau kita malamnya tahajud qiyamul lail di setiap malamnya, biqiyami lailatil qadar, maka setiap malamnya kita mendapatkan pahala seperti sholat qiyam lailatul qadar. Kita mendapatkan lailatul qadar. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan cuma dapat sekali lailatul qadar, ya, kalau di bulan Ramadan kita cuma dapat 1 kali lailatul qadar, di bulan Dzulhijjah kata Nabi setiap malamnya potensi lailatul qadar. Masya Allah. Sayang nggak bisa tahajud setelah tidur, sebelum tidur teman-teman. Saya justru lebih banyak sebelum tidur. Karena saya pulang kadang jam 1, setengah 1 ya baru tidur. Apa ya udah sholat dulu, sholat sunnah. Termasuk diantaranya sholat witir. Karena sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau kita witir kan boleh sebelum tidur ya. Seperti tarawih kita witir dulu. Bagusnya begitu. Jangan sholat kalau kita jangan sampai kita tidur kalau belum sholat witir. Kalau bisa begitu, karena itu bagus buat kita, buat menjaga ya. Baik teman-teman rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, dan ini juga dalil yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari para istri Nabi bercerita tentang bagaimana perilaku Nabi, tentang kebiasaannya yang baik itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah selalu berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah, termasuk saat tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kemudian apa lagi? Wa yauma Asyura. Nabi juga berpuasa di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu puasa Asyura. Kemudian wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan Nabi Muhammad selalu berpuasa 3 hari di setiap bulan, yaitu bulan bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Ini kebiasaan Nabi. Mudah-mudahan kita bisa lakukan teman-teman. Supaya apa sih? Supaya kita kumpul sama Nabi besok. Pengen gak ketemu Nabi gitu? Ikutin Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi itu. Siapa yang betul-betul cinta kepadaku? Siapa mereka? Man ahya sunnati, yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Dan menghidupkan sunnah Nabi
Di antaranya di hari raya Idul Adha jangan sampai nggak motong. Setahun ini memang ya, di yayasan saya juga baru ada 7 ekor domba. Gitu Pak Usman. Baru ada 7 ekor, tahun lalu 12 ekor. Ini baru 7 ekor domba, ya Allah. 1 ekor domba kan cuma dapat 20 bungkus ya. Sementara mustahik ada 300-an. Mumet juga, ya Allah, di mana lagi ya? Gitu, subhanallah. Memang kondisi juga ekonomi lagi begini kali ya. Berat, subhanallah. Kasihan. Ya, di sisi lain, di tempat lain numpuk kurban, di tempat yang tidak ada perusahaan, tidak ada kantor itu gak kebagian, kasihan gitu. Yang dekat kantor biasanya mudah dapatnya ya. Allahu Akbar. Ini ya teman-teman, ini sebagai wujud ibadah kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Baik kita ibadah kepada Allah dengan puasa, dengan sholatnya, jangan sampai kita tidak baik dalam urusan horizontal kita dengan berkurban. Luar biasa. Kalau Idul Fitri kita motong kambing, ya, yang kita makan 100% buat kita, nggak bagi sama orang. Kalau mau nggak bagi ke orang berapa persen? 10 orang, 10% buat tetangga kanan kiri. Tapi Idul Adha kita motong 1 ekor domba, kambing, yang kita kasih sama yang kita ambil banyakan mana? Yang kita kasih 3/4 kita kasih ke orang, kita boleh ngambil hanya 2/3 dikasih ke orang, kita hanya ngambil 1/3. Subhanallah, itu pun kalau mau. Hebat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada kita peduli kepada orang lain jauh lebih utama. Ya, termasuk mudah-mudahan yang bisa berkurban. Saya 7 orang yang kurban ke tempat saya ini, amanahnya yang 1 buat ke Gaza, Palestina. Jadi cuma ada 6 ekor di tempat saya. 7 ekornya, 1 ekornya minta disalurkan ke Gaza di Palestina. Masya Allah, masih ada orang yang gitu. Saya bilang, Masya Allah. Saya salut banget sama jamaah ya. Pada rumahnya sempit-sempit gitu ya. Rumahnya kecil-kecil, dia bisa kurbannya. Ya Allah, itu Ustaz, saya mau kurban 1 buat Palestina. Masya Allah, luar biasa. Giling-giling gitu. Ini saya sudah salurkan. Saya sudah salurkan lewat saya karena komite nasional, saya di KNP, Komite Nasional Palestina, sudah saya serahkan ke panitia untuk dipotong di sana buat saudara kita di Gaza, di Palestina. Masya Allah, indah banget teman-teman. Mudah-mudahan kita juga bisa begitu ya, insya Allah bisa peduli kepada orang lain ya. Anak kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita sulit ya, nggak bisa sholat juga ya. Kita saudara kita di sana kayak gimana, itu luar biasa. Baik, itu mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkenan ridho kepada kita, mahabbah kepada kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.